Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, dosen tetap Program Studi Sains Data, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Bidang keahlian saya adalah pengolahan citra digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja dalam perguruan tinggi, yaitu pada bidang pengajaran, yaitu pada proses perkuliahan mata kuliah pemrosesan citra digital. Adapun rumusan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep bidang ilmu komputer secara umum dan konsep teoretis tentang data engineer, data manajemen, dan data analitik secara mendalam, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara prosedural. Mahasiswa mampu menerapkan teknik dan algoritma untuk memperbaiki citra, proses segmentasi, dan ekstraksi feature dengan cepat. Mahasiswa mampu melakukan akuisisi dan preprocessing data citra menggunakan metode yang tepat. Mahasiswa mampu menentukan dan memproduksi dataset dengan akuisisi citra digital dengan metode yang tepat serta melakukan pemrosesan citra digital dengan tools Google Collaboratory. Adapun sistem penilaian yang digunakan pada proses perkuliahan mata kuliah pemrosesan citra digital ini adalah partisipasi mahasiswa pada saat proses pembelajaran melalui keaktifan mahasiswa pada saat berdiskusi di kelas. Berikut ini merupakan video proses pengajaran mata kuliah pemrosesan citra digital. Teman-teman, untuk kelas hari ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya di pertemuan kedua. Akhirnya kita mulai mencoba untuk eksplor lebih jauh terkait dengan mata kuliah saya, yaitu pengolahan citra digital. Nah, kemarin kan, minggu kemarin kita sudah bahas ya beberapa pembahasan terkait dengan citra digital, terus apa itu pemrosesan citra digital. Kemarin di minggu pertama kita sudah membahas secara detail. Ya, sekarang saya ingin tahu nih teman-teman, untuk mengingat kembali materi yang disampaikan di pertemuan pertama. Ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan nanti apa itu pengolahan citra digital? Mungkin nanti teman-teman bisa coba ingat ya, apa itu pengolahan citra digital. Kemudian kalau misalkan bisa dilanjut ke pembahasan lain terkait dengan tools yang digunakan, itu lebih bagus. Oke, untuk pertemuan kedua di pemrosesan citra digital ini, kita akan membahas atau materi yang akan dipelajari itu ada dua. Yang pertama, konsep dasar akuisisi citra. Pastikan semuanya kepo nih, apa itu akuisisi? Akuisisi citra itu apa? Caranya gimana? Kemudian pengoperasian Google Collaboratory. Nah, Google Collaboratory ini menjadi salah satu tools yang nanti akan kita gunakan di pertemuan kedua sampai dengan teman-teman membuat proyek untuk tugas akhir. Oke, jadi harap disimak. Nanti kalau ada yang perlu diklarifikasi atau teman-teman ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan. Oke, pertemuan kedua ini nanti teman-teman ada tiga capaian yang teman-teman harus bisa gitu ya dari pertemuan kedua ini. Yang pertama, melakukan akuisisi citra. Nanti mungkin masih bingung ya, akuisisi itu apa, citra itu yang bagaimana yang bisa diakuisisi gitu kan. Nanti mungkin kita bahas bersama-sama. Terus yang kedua, mengoperasikan Python pada pemrosesan citra digital. Yang ketiga, melakukan pemrosesan citra sederhana menggunakan Python dengan web tools Google Colab. Nah, nanti mungkin teman-teman setelah pertemuan kali ini gak bakal asing lagi yang namanya Google Colab. Dan itu pun pasti akan terpakai dari semua bidang ilmu yang berhubungan dengan data. Google Colab ini menjadi tools yang memang banyak diminati. Selain dia banyak library yang gratis bisa diakses, tapi balik lagi karena ini sistemnya web, semuanya harus berbasis internet. Jadi pastikan teman-teman laptopnya sudah terhubung dengan internet. Oke, ini ya. Sekarang saya pengen tahu teman-teman, minggu kemarin teman-teman nyimak nggak sebetulnya citra digital itu apa? Silakan, ada yang berani?
Oke. Citra digital itu seperti gambar yang disimpan dalam bentuk data di komputer, jadi bisa diproses, diedit, atau dianalisis pakai program. Contohnya foto atau gambar yang disimpan di HP. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk citra digital, betul ya, tadi citra digital itu adalah representatif atau gambar yang mewakili satu kejadian, satu objek atau satu fenomena dalam bentuk digital. Nah, sehari-hari sebetulnya kita sudah punya citra digital ini. Contohnya apa? Contohnya teman-teman di sini pasti semuanya punya handphone kan? Gak mungkin gak ada yang punya ya. Oke, di handphone teman-teman pasti ada galerinya kan? Di sana pasti adanya gambar. Pasti di semua handphone atau semua orang yang memiliki handphone pasti di galerinya ada gambar. Nah, pasti gambarnya macam-macam. Ada yang gambar eksis sendiri selfie, ada yang gambar objek, apalagi yang suka liburan kan. Yang suka liburan pasti gambarnya lagi objek wisata apa gitu kan. Itu adalah salah satu citra digital. Jadi citra digital itu menggambarkan satu fenomena atau satu objek atau satu kejadian dalam bentuk digital, dan itu bisa terbaca oleh sistem di komputer. Kayak gini udah paham ya citra digital itu apa? Selanjutnya citra digital udah paham, sekarang coba saya jelaskan apa itu pemrosesan citra digital. Karena kita sudah punya modal istilahnya citra digital. Sebetulnya dari citra digital ini kita bisa melakukan beberapa pemrosesan. Contoh, kalau misalkan ada gambar yang blur, pasti kan teman-teman ketika pengen posting story Instagram, WhatsApp gitu kan, teman-teman punya gambar yang blur, pasti kan nggak mau diposting. Pengen nyari yang gambar yang bagus, yang jelas, apalagi cewek-cewek nih biasanya, oh foto di sini sayangnya bagus nih, pengen diposting gitu kan. Saya nggak peduli yang lain, kita yang penting saya bagus gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemrosesan citra. Mungkin teman-teman di sini punya di handphone punya aplikasi editing, ada kan pasti edit foto, ya. Terus di laptop juga mungkin ada yang beberapa install, apalagi kalau ada yang sambilannya jadi kang foto wedding, misalkan kang foto apa namanya pre-wed, itu kan pasti dilakukan pemrosesan citra dulu. Jadi citra yang kurang sesuai atau yang belum sesuai dengan keinginan kita edit atau kita proses supaya menjadi citra baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu contoh sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk mata kuliah di pertemuan kedua ini, kita akan fokus kepada akuisisi citra digital. Akuisisi itu apa sih Pak? Gitu kan istilah asing, ya kan, istilah asing yang memang dibahas atau disebutkan biasanya dalam penelitian. Akuisisi citra digital ini adalah proses pengumpulan data atau pencarian data digital, khususnya dalam bentuk gambar. Sumbernya dari mana? Sumbernya kalian bisa dari publik. Kalau untuk dataset publik, biasanya itu didapatkan secara umum ya, siapa saja boleh, siapa saja bisa mendapatkan. Contohnya kalau di sini saya tuliskan dua saja, cuman secara aslinya itu sebenarnya data set publik itu banyak sekali ya, teman-teman bisa explore. Untuk yang biasa dilakukan itu ada Kaggle sama UCI. Selanjutnya kalau misalkan datanya private, gimana nih Pak, saya kayaknya males gitu cari data online, pengennya cari data sendiri yang memang orang lain kayaknya belum ngumpulin gitu Pak, belum punya. Caranya banyak, teman-teman di sini udah punya modal semuanya. HP-nya sudah bagus-bagus, kameranya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih bahkan. Itu kan udah jadi modal. Teman-teman foto satu objek, terus disimpan, dikasih nama, dilabelin, itu udah jadi dataset. Cuman karena dataset private ini kita ambil sendiri dan pengolahan citra ini nggak cukup hanya satu dataset doang. Jadi teman-teman harus bisa mengumpulkan ratusan bahkan ribuan data yang nanti akan diproses di pengolahan citra. Misalkan Pak, saya mau meneliti tentang
jenis bunga misalkan. Ada bunga A, bunga B, bunga C. Nah, masing-masing bunga ini nggak bisa cuma satu doang, nggak bisa cuma satu saja gitu ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan banyak data supaya datasetnya bisa terkumpul. Itu salah satu cara bagaimana cara mencari dataset public, bagaimana cara mencari dataset private. Selanjutnya, contoh. Ini adalah contoh data citra atau data gambar yang dari private sama public. Kebetulan kalau yang private itu saya sendiri yang ambil. Kebetulan teman-teman kalau misalkan mau lihat papernya udah ada ya. Papernya nanti bisa lihat teman-teman, itu judulnya Meet Image Classification Using Deep Learning with ResNet 152V2 Arsitektur di jurnal Tekno. Nanti teman-teman bisa baca. Selanjutnya contoh dari dataset publik ini yang saya ambil dari Kaggle. Itu ada dataset wajah, kemudian ada pemrosesan citranya, nanti menghasilkan data baru yang bisa dipakai oleh banyak peneliti. Untuk mata kuliah pemrosesan citra digital itu kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman nanti akan akrab dengan Python. Mau nggak mau harus akrab dengan Python karena kita ada assessment dengan Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa diajak untuk membangun situs atau software atau aplikasi atau pemrosesan lain lah gitu ya dengan Python. Jadi mungkin nanti kita sedikit belajar tentang Python untuk pengolahan citra khususnya. Kemudian untuk tools yang saya pakai itu ada Google Collaboratory. Jadi teman-teman tinggal buka emailnya, nanti ada pilihan menu-menunya, ada Google Collaboratory di sana. Pokoknya teman-teman harus siapkan email yang kapasitas Google Drive-nya masih lumayan banyak, karena nanti kita akan lumayan dataset. Satu dataset itu paling kecil biasanya ratusan megabyte. Yang paling gedenya bisa sampai puluhan gigabyte. Jadi nanti saya harap teman-teman menyiapkan satu Google Drive khusus untuk praktek dengan Google Collaboratory. Teman-teman, ini adalah tampilan dari Google Collaboratory nantinya. Ini kebetulan sekalian saya tampilkan memang codingan-codingan yang memang biasa digunakan khususnya di mata kuliah saya untuk pemrosesan citra digital. Strukturnya teman-teman mulai dari akuisisi, kemudian pemrosesan, preprocessing ya, udah akrab ya preprocessing. Kalau mungkin di yang lain preprocessing masalah data, kalau saya nggak bisa di data. Preprocessing mungkin memperbaiki data gambar maksudnya, terus menambah data. Karena balik lagi pemrosesan citra digital nggak cukup cuma satu. Tapi dengan pemrosesan citra digital, gambar yang tadinya satu bisa jadi 10.000 dalam sekali proses. Itu kelebihannya. Kemudian ada pembagian data, karena kita basicnya adalah modeling. Kita melatih data, menyiapkan data, dan menciptakan satu model, baik itu model klasifikasi, model prediksi, ataupun recognition, itu berdasarkan dari data yang kita bagi. Datanya biasa data training, data testing, data validasi, itu yang nanti akan kita coba olah untuk pengolahan gambar. Oke, dari tampilan ini teman-teman mungkin bisa lihat ada beberapa library. Library ini yang biasa kita gunakan untuk pengolahan gambar. Contohnya ada NumPy, Pandas, itu yang kita akan gunakan nanti dalam pengolahan gambar. Setelah itu teman-teman nanti diusahakan untuk punya datasetnya itu boleh dataset publik, boleh dataset private juga boleh. Yang penting datasetnya dalam bentuk gambar, formatnya sama semua. Kalau misalkan JPEG semua, PNG semua, dan diusahakan objeknya sama. Oke, Pak, saya objeknya mau banyak boleh, tapi usahakan anotasinya harus sesuai. Anotasi dalam dimaksud misalkan kalian pengen
klasifikasi buaya dengan kadal. Itu kan beda, meskipun bentuknya mungkin sama, tapi beda. Kalian bisa membuat dua folder yang berbeda, simpan datanya berdasarkan nama-nama hewannya. Kalau buaya di foldernya buaya, kadal di kadal. Itu kalian udah bisa melakukan anotasi secara mandiri. Setelah pemasukan data, nanti teman-teman bisa membaca data. Kelihatan nggak ya? Oke. Di sini contoh, saya punya satu dataset isinya 8.000 data, ada 8 kelas, satu kelasnya 1.000. Saya dapat dari mana? Dari website. Saya nggak mau nyari sendiri 8.000 data gitu kan. Mending saya cari website, ada usaha sedikit tapi setidaknya saya puas gitu dengan hasil yang saya cari. Datanya ada data terkait dengan saluran pencernaan. Ada lambung, usus halus, rongkongan, usus besar, dan yang lainnya lah gitu kan. Ada 8 kelas. Terus setelah ini diapain lagi Pak? Itu udah dapat nih, udah kebaca filenya, valid semua, dan pastikan filenya itu valid ya. Kalau ada 8.000 data, berarti 8.000-nya harus aktif gitu. Selanjutnya, karena kita mau pemodelan data, kita harus bisa membagi data. Saya bagi menjadi data training. Nanti teman-teman harus bisa ya, maksudnya kita coba praktekkan untuk membagi data training, testing, validasi. Fungsinya apa Pak? Data training untuk melatih model yang kita bikin nanti. Modelnya, kalau udah ada modelnya, udah di training, nanti teman-teman itu pakai yang namanya data validasi untuk memvalidasi model yang teman-teman buat udah sesuai atau belum, udah bisa menghasilkan nilai akurasi yang baik atau belum. Selanjutnya data testing. Nanti yang kita ukur adalah data testing. Data testing ini untuk mengukur seberapa baik model teman-teman untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Nah itu nanti mungkin yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Karena kan pertemuan kedua kita fokus ke akuisisi. Nanti mungkin setelah pertemuan ini teman-teman bisa coba praktekkan ya akuisisi citra. Teman-teman bisa menjelaskan. Akuisisi citra itu bukannya sudah mencari, tapi teman-teman bisa mendeskripsikan. Pak, dataset A, jumlah kelasnya, resolusinya, jumlah data, sumber, kemudian objeknya apa, itu harus bisa dideskripsikan. Hasil dari pemrosesan citra digital ini ada bentuknya klasifikasi dan prediksi biasanya. Nah untuk klasifikasi, untuk metriknya itu ada yang namanya akurasi, precision, recall, advanced score, kemudian ada coefficient metrik, supaya kita tahu sebenarnya model yang kita buat itu berhasil atau tidak melakukan klasifikasi. Dalam misalkan klasifikasi buah-buahan, Pak, model saya berhasil mengklasifikasikan 1.000 data buah dari 2.000 dataset yang saya buat. Berarti kan modelnya sudah mulai bisa belajar membaca data yang kalian buat. Itu adalah salah satu metrik untuk menghitung atau untuk menentukan seberapa berhasil model yang kalian bikin. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya rasa teman-teman udah paham ya apa yang dimaksud dengan pengolahan citra, pemrosesan citra, toolsnya apa saja. Mungkin nanti setelah ini di pertemuan ketiga kita akan coba praktekkan bersama-sama. Jadi saya harap pertemuan ketiga besok teman-teman perangkatnya sudah disiapkan, kemudian datasetnya sudah disiapkan, dan Google Form-nya sudah ada di Google Drive teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Oke, Kevin. Oke, terima kasih Kevin pertanyaannya. Pak, boleh tidak kita pakai data Kaggle? Dan apakah kalau menggunakan data Kaggle itu termasuk penelitian atau pengolahan citra yang original? Tidak, kita akan coba praktekkan bersama-sama. Jadi saya harap pertemuan ketiga besok teman-teman perangkatnya sudah disiapkan, kemudian datasetnya sudah disiapkan, dan Google Form-nya sudah ada di Google Drive teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Oke, Kevin. Saya
apakah penelitiannya itu valid? Itu saja. Terima kasih Kevin pertanyaannya. Pak, boleh nggak kita pakai data Kaggle? Dan apakah kalau menggunakan data Kaggle itu termasuk penelitian atau pengolahan citra yang original? Menurut saya sih boleh ya, karena kan kita itu membutuhkan data dan sumber data itu bebas ya, teman-teman, dari manapun. Kalau dibilang original atau tidak itu tergantung dari orang yang melakukan pengolahannya. Misalkan Kevin melakukan pengolahan citra, tapi data setnya sama dengan orang lain, codingannya sama dengan orang lain, kira-kira itu original nggak? Tidak. Yang dimaksud original di sini adalah meskipun data setnya sama, setidaknya teman-teman itu menggunakan model yang baru atau menghasilkan pendekatan baru. Ada parameter baru yang teman-teman ubah sehingga mendapatkan model ataupun pengolahan citra yang baru dari penelitian sebelumnya. Oke, paham ya? Jadi teman-teman, mungkin nanti secara jelasnya kita bahas di pertemuan ketiga. Nanti untuk hari ini teman-teman jangan lupa masuk cek absensinya di MyElmusa untuk di pertemuan kedua. Oke, untuk assessmentnya nanti di pertemuan ketiga teman-teman bisa baca LKM-nya atau lembar kerja mahasiswanya. Saya sudah ada di MyElmusa ya, di MyElmusa nanti di LMS. Teman-teman siapkan dataset akuisisi citra, boleh dataset private, boleh dataset public juga boleh, silahkan. Yang penting dataset dan bentuknya gambar. Terus melakukan pendeskripsian citra yang diakuisisi. Teman-teman analisa datasetnya, dataset apa, sumbernya dari mana, objeknya apa, kelasnya apa, dan sebagainya selengkap mungkin. Teman-teman semakin banyak deskripsi yang dihasilkan, data yang teman-teman miliki itu semakin informatif untuk teman-teman yang lainnya. Selanjutnya teman-teman itu mengumpulkan tugasnya dan dipresentasikan secara individu di pertemuan ketiga. Jadi nanti kita di pertemuan ketiga saling bertukar informasi dan usahakan datasetnya berbeda. Paham ya teman-teman? Oke, karena sudah paham, mungkin pertemuan kali ini saya tutup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.